Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirna Sanda dari Konsentrasi Broadcasting, kelas cek sore online. Di sini saya akan presentasi tugas dari mata kuliah aplikasi dasar komputer dengan tema mengendalikan stres dan kecemasan. Kita langsung saja. Yang pertama adalah ada definisi kecemasan atau anxiety. Definisi kecemasan atau anxiety, kecemasan merupakan pengalaman perasaan yang menyakitkan serta tidak menyenangkan. Ia timbul dari reaksi ketegangan-ketegangan dalam atau intern dari tubuh. Ketegangan ini akibat suatu dorongan dari dalam atau dari luar dan dikuasai oleh susunan urat saraf otonom. Misalnya, apabila seseorang menghadapi keadaan yang berbahaya dan menakutkan, maka jantungnya akan bergerak lebih cepat. Nafasnya menjadi sesak, mulutnya menjadi kering, dan telapak tangannya berkeringat. Reaksi semacam inilah yang kemudian menimbulkan reaksi kecemasan. Jadi orang yang dilanda kecemasan bisa mengganggu keseimbangan pribadi seperti tegang, resah, gelisah, takut, gugup, berkeringat, dan sebagainya. Orang yang cemas merasakan dirinya terkungkung dan jauh dari perasaan bebas. Sehingga untuk mendapatkan rasa bebas, maka orang itu harus keluar dari kecemasan. Jadi itu definisi kecemasan. Kita lanjut. Di sini ada eh, hakikat kecemasan. Hakikat kecemasan atau anxiety merupakan bagian dari kondisi hidup. Nelson Jones maknanya kecemasan ada pada setiap orang. Menurut Barlow, kecemasan berhubungan dengan konsep diri atau kepribadian. Ciri atau sifat ini mengacu pada suatu disposisi untuk bertindak dengan penuh minat dengan beberapa konsistensi dari waktu ke waktu atau ke sebarang situasi. Di sini juga dalam Powell dan Enright mengungkapkan bahwa kecemasan mungkin diterangkan dalam bentuk pemikiran seperti aku takut, fisik, sensasi, atau perasaan seperti rasa gugup, berkeringat, tegangan, atau ungkapan perilaku seperti menghindar dari suatu situasi, lari, atau pergi. Individu yang berbeda pada keadaan kecemasan akan bertukar-tukar dalam kaitan dengan sistem yang dilafalkan. Itu hakikat kecemasan. Selanjutnya, jenis-jenis kecemasan. Jenis-jenis kecemasan. Yang pertama, kecemasan biasa atau normal anxiety merupakan tanggapan yang cukup wajar terhadap peristiwa yang sedang dihadapi. Kecemasan ini tidak perlu dihilangkan sebab ini sebagai motivasi ke arah perubahan. Yang kedua, ada kecemasan neurotik. Neurotik atau neurotic anxiety adalah kecemasan yang keluar dari proporsi yang ada. Ia terjadi di luar kesadaran dan cenderung untuk menjadikan orang tidak memiliki keseimbangan. Itu jenis-jenis kecemasan. Selanjutnya, yang terakhir, ada pengendalian kecemasan. Prosedur pendekatan atau disebut pengendalian kecemasan. Di sini Canver dan Caroly dalam King 1988 mengemukakan 4 langkah dalam mengembangkan keterampilan pengendalian diri, yaitu yang ke satu, membuat sebuah komitmen untuk mengubah perilaku yang ada. Yang kedua, menentukan STR yang spesifik dari perubahan perilaku sebagai tujuan perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ada self monitoring dan self evaluation terhadap langkah-langkah itu sendiri. Yang keempat, mengaplikasikan self reinforcement atau self punishment tergantung pada STR yang telah dicapai. Itu adalah pengendalian kecemasan. Langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kecemasan merupakan hal yang normal dan wajar, namun apabila gejala kecemasan sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, maka itu diperlukan sebuah aksi yang dapat mendorong seseorang ke arah yang lebih baik. Namun terkadang masyarakat tidak memiliki mental health awareness yang tinggi, khususnya yaitu wanita usia 30-40 tahun. Gejala kecemasan terkadang tidak disadari
seseorang memerlukan informasi serta arahan untuk menyadari gejala kecemasan dan menanganinya dengan cara mandiri maupun meminta bantuan ahli yang disajikan melalui perancangan desain ini. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam perkataan atau gagap. Mohon maaf dengan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.